Baik, kita akan mulai tanya jawab. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan dibacakan kalau ada. Atau ada yang mau tanya langsung juga silakan kalau ada ya. Pak, ada pertanyaan. Bukankah jika orang terpaksa melakukan sesuatu, berarti dia melakukan hal tersebut karena kewajiban semata dan bukan karena cinta kasih? Ya, cinta kasih kita belum sempurna. Jadi kadang-kadang kewajiban harus jadi alasan gitu ya. Kalau misalnya kita bilang bahwa kewajiban untuk nolong orang itu bukan atas dorongan kasih, ya nggak peduli. Yang penting tindakan. Di dalam kisah Alkitab ya, baik itu ahava maupun agave, entah kenapa kok bisa mirip ya. Agape lah kalau mau pakai bahasa normalnya. Orang Yunani katanya ngomongnya agave. Nah, ini sesuatu yang bersifat tindakan, bukan perasaan. Jadi tindakan yang dilihat, misalnya ketika Yakobus mengatakan, kalau kamu mengatakan kamu kedinginan ya, pakailah kain panas. Kamu kelaparan, cari makan dong. Itu bukan kasih. Meskipun kamu concern gitu ya, tindakanmu yang dihitung. Jadi kasih itu tindakan, nggak peduli saya suka atau enggak. Jadi kita ada dalam zaman yang terlalu sentimental mungkin ya, karena menekankan perasaan. Lalu mengatakan, sudahlah kalau hatinya nggak ada nggak usah lakukan. Itu salah. Hati ada nggak ada itu nggak penting, lakukan dulu. Nanti setelah lakukan hati jadi ada. Harap gitu ya. Nah, demikian juga di dalam bekerja misalnya. Saya bilang tadi, saya mencintai anak saya, maka saya kerja. Terus kerjaanmu menyenangkan? Kadang enggak. Kenapa tetap lakukan? Cuma ini yang ada. Loh, kenapa lakukan? Demi anakku, itu demi cinta loh. Bukan cinta pekerjaan, tapi cinta orang. Karena di dalam Alkitab, cinta sejati itu cinta kepada Tuhan dan sesama. Cinta sama Tuhan dan orang, bukan cinta pekerjaan gitu ya. Jadi cinta kepada orang menjadikan saya bekerja, menjadikan saya belajar. Nah, tapi kalau saya nggak cinta orang gimana? Saya harus tetap berbuat baik sama dia? Harus. Bukannya itu munafik. Tuhan nggak munafik. Tuhan asli. Dia punya cinta kasih dan dia punya tindakan. Kita enggak. Kita terpecah. Hati kita nggak beres. Maka kadang-kadang Tuhan perbaiki kita lewat tindakan dulu. Tuhan suruh kita bertindak dulu dan menyusul hati itu. Jadi kerjanya tuh bukan dari dalam keluar aja, dari luar ke dalam juga bisa. Gitu sih. Ini mungkin perlu ya, pertanyaan ini penting karena tadi kan saya menekankan tentang problem inside out, dalamnya kayak apa, luarnya apa. Kadang-kadang kita mesti beda, dalamnya jahat tapi tindakannya mesti harus baik karena Tuhan perintahkan. Saya nggak boleh pukul orang kalau saya emosi misalnya. Kenapa enggak? Karena saya nggak boleh lakukan itu. Saya mesti tolong orang kalau mereka kesulitan meskipun saya nggak pengen, karena Tuhan perintahkan. Jadi aspek ini ada karena hati kita tidak sempurna dan sedang dibentuk, sehingga tindakan kita harus menjadi sesuatu yang kita lakukan dengan apa ya? Dengan ketekunan meskipun nggak rela. Kira-kira begitu, semoga menjawab. Selamat siang Pak, ingin bertanya mengenai relasi cinta dengan orang lain. Apakah ketika chat dengan teman, lalu dia hanya membalas dengan seadanya, lalu kemudian kita sedih atau sakit hati, apakah mungkin itu dikarenakan kita terlalu cinta diri, sehingga kita sebegitu inginnya diresponi dengan cara yang lebih baik? Terima kasih Pak. Ada yang mau jawab? Pierre mau jawab, Pierre? Saya nggak tahu apa yang membuat orang bisa merasa sedih atau apa ya. Ada tuntutan untuk dibalas, tuntutan untuk dihormati, tuntutan untuk dikasihi pastinya. Kita menginginkan keamanan seperti itu. Dan perasaan ini kan nggak bisa dicegah untuk muncul dalam diri kita. Tapi ya kita nggak harus terlena di dalamnya. Perasaan muncul dan kita kalahkan. Itu kan sebenarnya bagian dari pengudusan. Minggu depan kita akan bahas salah satunya tentang pengudusan ya. Temanya apa ya? Saya lupa terus. Kebutuhan yang cemar. Jadi ada hal-hal yang kita kerjakan karena perlu, kita nggak bisa enggak. Misalnya kalau kita udah marah, kita harus ngamuk misalnya. Itu kayak kebutuhan. Tapi Tuhan perintahkan jangan. Ini ada di dalam kitab Kejadian. Ketika Kain sudah marah sekali sama Habel, Tuhan ingatkan, kamu marah, ya sudah. Siapa yang cegah? Kalau siapa yang bisa cegah diri marah kan? Tapi kuasai, kalahkan marah itu. Kalau enggak, dosa akan menang. Jadi dosa itu menang bukan karena kita punya perasaan yang enggak pantas. Dosa menang karena dosa enggak menang karena kita punya perasaan yang tidak pantas. Dosa menang kalau perasaan tidak pantas itu diturutin. Jadi kalau saudara enggak suka karena teman jawabnya pendek-pendek, ditanya gimana kabarmu, baik-baik, jawabannya oka gitu ya. Terus ditanya, ada hal apa yang bisa didoakan? TDK gitu misalnya. Ya ada orang tipe begitu, jawab apapun pendek. Saya kenal orang yang cerewet sekali. Heran ya, orang kalau cerewet ya, jawab di teks itu kadang-kadang pendek-pendek. Mungkin karena sibuk ngomong kali. Energinya tersalurkan ke mulut, sehingga jempolnya kelelahan. Nggak sanggup mencet lagi. Jadi dia jawab pendek sekali, apapun pendek. Dan ya memang gitu gayanya, ya sudah gitu. Nah mungkin saudara bisa merasa dianggap bukan teman sama dia. Saya sangat menghormati dia sebagai kawan, tapi dia mengabaikan saya. Atau gimana, ya nggak apa-apa perasaan itu muncul, cuma ya dimatiin aja lah, karena
ada hal-hal yang nggak terlalu pantas kita pikirin terus. Gitu sih paling. Oh iya, apakah itu tandanya kita kurang perhatian atau kurang mendapatkan cinta kasih? Bisa jadi, meskipun nggak tentu juga. Perasaan kita bisa berubah-berubah. Kadang-kadang kita dapat ekspresi begini, kita marah. Kadang-kadang oke. Ya kan, kita bisa ada dalam keadaan emosi yang beda-beda. Kalau lagi senang, kayaknya diapain juga oke. Saudara baru dapat pacar, kayaknya digebukin orang pun masih pemaaf sekali gitu ya. Oh, kamu gebukin saya, no problem, saya lagi seneng. Jadi ya tergantung situasi hati juga kadang-kadang. Cuma ya belajar bertindak yang lebih tepat kali ya. Kita bisa menilai diri sih kalau saya sering marah atau sering rasa diabaikan karena ini ya. Kenapa ya? Ya karena ada kebutuhan untuk punya teman pastinya. Tetapi ya kebutuhan punya teman juga harus diresponi dengan tindakan yang pantas pastinya. Semoga menjawab. Kalau tidak, ya saya doakan dapat jawaban di tempat lain atau bisa ngobrol lagi. Bagaimana Tuhan mau pakai orang yang sudah hina dan rendah di mata manusia yang sudah cemar banyak berbuat dosa? Apakah Allah masih mengasihi orang tersebut? Oh ya, ini poin penting dalam konsep keselamatan ya. Kalau kita nggak clear di sini agak sulit memahami Allah. Karena kita nggak bisa berelasi dengan Tuhan dengan upah gitu ya. Karena saya berprestasi maka Tuhan cinta kita. Itu bad spirituality. Jadi saya diingatkan dengan pembacaan Martin Luther bahwa bagi Martin Luther menganggap bahwa saya harus baik dulu baru dicintai Tuhan. Itu bukan cuma salah, tapi itu adalah spiritualitas yang bahaya. Jadi sekali lagi ya, kalau saudara berpikir saya mesti bagus dulu baru Tuhan cintai, itu bukan cuma sekadar salah bagi Luther, itu adalah bad spirituality, itu spiritualitas yang problematik sekali. Inilah akar dari teologia gloriae. Teologia gloriae dalam pengertian Luther adalah teologi kemuliaan, maksudnya pembanggaan diri. Saudara jangan pikir kalau kita berpikir di situ itu fine. Ini mesti dirubah ya. Karena kalau kita berpikir begitu, Tuhan tidak akan pakai orang hina, Tuhan pakainya orang hebat. Kita akan pikir kita hebat kalau dipakai Tuhan dan itu problem. Saya bisa jatuh dalam dosa itu kan. Wah Tuhan pakai saya bikin seminar khusus hari Sabtu ya, keren sekali. Enggak keren. Tuhan enggak pakai saya karena saya hebat. Nah jadi ini problem spiritual di dalam semua agama. Termasuk Judaisme. Kenapa mereka bisa mengkafir-kafirkan orang lain? Karena akar berpikirnya ini. Orang hina tidak dicintai Tuhan, orang hebat dicintai Tuhan. Saya orang hina, therefore saya nggak dipakai Tuhan. Tunggu saya hebat dulu baru dipakai Tuhan. Nah ini spiritualitas yang sangat parah. Terus kalau begitu bagaimana spiritualitas sejati? Martin Luther menggambarkan dengan teologia salib, teologia krukis, saya nggak tahu gimana bacanya, krukix. Katanya harusnya baca K, saya nggak tahu lah, Latin ada perdebatan. Nah intinya adalah teologi salib. Jadi teologi salib itu apa? Teologi salib adalah menyadari bahwa cinta Tuhan itu yang harus dikagumi. Kalau Tuhan memakai saya itu karena dia cinta, bukan karena saya sanggup. Dan itu mesti clear, nggak boleh nggak ada gitu ya. Saudara nggak boleh nggak sadar bahwa Tuhan itu memakai orang hina. Kalau ini masih nggak ada, spiritualitas buruk akan kena ke kamu. Kamu akan jadi orang yang sangat minder terus dan nggak ada harapan, atau jadi orang sombong kalau dipakai Tuhan. Dan ini bahaya. Kenapa ya banyak orang mengkafir-kafirkan orang lain? Karena ini, karena anggap Tuhan akan pakai orang yang hebat. Nah jadi kita mesti tahu dulu, Tuhan pakai orang hina. Semua orang sudah jatuh dalam dosa dan Tuhan tetap mencintai. Kita sudah berdosa bahkan di dalam mata masyarakat, tapi Tuhan mau pakai. Dan itu yang akan membuat bertobat. Pertobatan itu terjadi karena menyerah. Menyerah sama keadaan lalu mengatakan, Tuhan terima kasih tetap mencintai saya. Nah inilah yang membuat kita mencintai dia. Jadi cinta itu di-reply oleh kita karena kita sadar Tuhan cinta kita meskipun kita hina. Ya, jadi bukan Tuhan cinta saya karena saya akan baik. Makanya Arminianisme, kalau kita mau kritik Arminianisme, Arminian by the way bukan Armenian, saya mesti koreksi ini terus ya. Armenia itu sebuah negara yang gak berdosa. Jadi jangan marah mereka hanya karena mereka orang Armenia. Jadi jangan bilang Armenian, tolong. Saudara-saudara kita yang Kristen di Armenia itu tersakiti. Why me? Katanya. Karena nama orang itu adalah Yakobus Arminius. Nggak ada E-nya. Arminius. Buang E dari Arminianisme. Kecuali E yang belakang Arminianisme gitu ya. Nah kenapa kita kritik Arminianisme? Karena Arminianisme menekankan ada sesuatu dalam diri kita yang membuat kita akhirnya diselamatkan. Itu problem loh. Ini Arminianisme bentuk yang lebih lunak, tapi bentuk lebih parah itu Pelagian, dikritik sama Agustinus. Kenapa Agustinus nggak setuju Pelagian? Karena Pelagian menyelipkan sense bahwa saya memang seharusnya diterima, karena saya udah berjuang kok. Itu nggak ada sebenarnya. Jadi ya mengerti bahwa Tuhan memilih kita, itu membuat kita rendah hati. Membuat kita tahu bahwa semuanya Tuhan lah bukan saya. Nggak ada apapun yang membanggakan dari diri saya. Nah orang-orang kayak gini ya, mau dipuji sehebat apapun nggak peduli. Oh kamu hebat ya? Enggak, saya enggak hebat, Tuhan yang hebat. Kamu kok bisa melakukan ini? Bukan saya, Tuhan.
terus melakukan itu karena dia sadar dia bukan siapa-siapa. Nah ini spiritualitas yang baik. Jadi jangan jatuh ke spiritualitas buruk ya, ini penyakit parah sekali. Kalau kita mengatakan, saya sudah nggak mungkin dipakai Tuhan. Kenapa? Karena saya hina. Justru kamu problem. Problem memang saya problem karena saya hina. Bukan, problemmu adalah kamu berpikir bahwa Tuhan cuma pakai orang yang hebat. Bukan yang hina, itu problemmu. Bukan problem karena kamu hina. Kamu orang hina dan cemar di masyarakat, bertobatlah. Tapi kalau kamu masih punya pikiran bahwa orang cemar nggak bisa dipakai Tuhan, itu juga perlu dipertobatkan. Bertobat dan menyadari Tuhan itu adalah Allah yang melakukannya demi dia dan karena dia. Kira-kira begitu, semoga menjawab. Sebagai orang Kristen, seharusnya belajar mengasihi seperti Allah Tritunggal. Tetapi bagaimana menanggapi teman yang cenderung toksik? Terima kasih, Pak. Yang harus belajar kita, bukan teman toksik kita gitu. Saya sendiri gimana belajar mencintai teman yang toksik itu? Karena kita nggak menjadikan Allah Tritunggal berkat bagi orang lain kok. Allah Tritunggal berkat buat saya, maka saya yang harus berubah gitu. Jadi kalau tanya, jangan tanya gimana orang lain berubah. Loh, yang kenal Allah Tritunggal siapa? Ya mereka juga harusnya kenal. Kamu kenal nggak? Ya saya juga kenal. Ya nikmati dong pengenalan itu. Nikmati dengan menikmati mencintai. Karena ini bukan belajar ini ya, kita kan pikirnya belajar itu misalnya, saya belajar nanti ujian lulus, saya belajar mencintai supaya nanti ujian mencintai lulus. Bukan, belajar itu artinya menikmati. Belajar itu kalau di dalam tradisi Yunani adalah privilege. Kalau saudara punya uang lebih dan punya waktu luang, bisa belajar. Karena belajar itu menyenangkan. Nggak semua orang bisa belajar. Semua orang pengen belajar, cuma hanya orang kaya yang punya waktu luang yang bisa belajar. Makanya study atau akar katanya itu identik dengan istirahat. Siapa bisa belajar? Yang nggak perlu kerja seharian. Tapi kalau saudara penghasilannya rendah, mesti kerja dari pagi sampai malam, yang nggak bisa belajar. Belajar itu menyenangkan, tapi hanya buat orang-orang golongan atas. Nah demokrasi di Eropa, dari gereja ya, dari reformasi sebenarnya, itu mensyaratkan bahwa semua orang harus belajar. Belajar itu adalah privilege bagi semua orang, hak istimewa. Jadi belajar itu identik dengan kenikmatan. Maka kalau orang bisa belajar, dia nggak akan marah sama orang lain yang nggak dapat kesempatan belajar, dia akan kasihan. Wah kamu nggak sempat belajar ya, Duh, saya nggak enak loh. Saya sama nggak layaknya dengan kamu. Tapi kok saya bisa belajar, kamu nggak ya? Saya sangat nggak enak sama kamu. Itu mungkin harusnya perasaan kita ya. Jadi kalau ada orang belum belajar mengasihi, kita akan sedih mengatakan, kasihan kamu. Saya menikmati mengenal Allah Tritunggal. Saya menikmati mencintai. Kamu belum di situ ya. Oh gimana ya? Coba belajar yuk gitu. Ini kita akan sarankan gitu. Bukan dengan perasaan marah. Lu udah kenal Allah Tritunggal, masih nggak bisa mengasihi. Sudah kenal Allah Tritunggal, masih nggak bisa mencintai. Loh, kok gitu? Salah loh. Saudara mestinya mengatakan, saya sudah mengenal Allah Tritunggal dan aku menikmatinya. Maka saya mau belajar untuk mencintai, termasuk untuk meresponi orang yang toksik dengan toksisitas yang menetralkan. Toksin nggak selalu harus negatif kan, ada toksin yang bisa antidote terhadap toksin yang lain. Nah saudara jadi toksik yang lain, gitu ya. Toksik yang sifatnya menetralisir toksik yang lain. Saya sungguh nggak ngerti loh arti toksik apa, sampai sekarang masih misteri. Jadi ya apapun arti toksik ya, jadilah toksik yang, mungkin salah, toksik apa sih? Intinya adalah saudara meresponi orang lain dengan ini ya, dengan respons dari cinta Allah Tritunggal, termasuk pengampunan kan. Pengampunan itu salah satu aspek cinta Tuhan kepada kita kan. Allah mencintai satu dengan lain, tiga pribadi, dan gak perlu ada pengampunan karena ketiganya mencintai dan suci. Ketiganya melakukan apa yang seharusnya gitu ya. Tapi manusia enggak, maka bentuk cinta Tuhan kepada yang gagal adalah pengampunan. Termasuk kita dong, bentuk cinta kita kepada yang gagal adalah pengampunan. Gimana caranya mengampuni orang? Ya belajar menikmati diri yang sudah diampuni oleh Tuhan. Dengan demikian fokus kita enggak stres karena orang lain enggak menjadi seperti yang kita harapkan. Tapi fokus kita adalah menyenangi proses yang Tuhan sedang lakukan kepada saya. Saya sedang menikmati Tuhan membentuk saya loh. Dan saya akan pikir, nanti pembentukan Tuhan akan kayak apa? Itu menyenangkan sekali kalau dipikir. Jadi ya, mari nikmati Tuhan yang mencintai kita, ketimbang stres karena orang lain belum bersikap sebagaimana mereka seharusnya bersikap. Ini akan menolong kita makin bersuka cita. Ada yang lain? Silakan. Bagaimana cara kita memberikan pengertian kepada orang yang belum percaya tentang Trinitas agar mudah dipahami? Yang pertama adalah khotbahkan Kristus gitu ya. Khotbahkan Kristus, bukan Tritunggalnya dulu kali, karena Kristus itu kan message utama. Dari situ baru kita bisa mengatakan dia anak Allah dan dia adalah sang Bapa, anak dari sang Bapa. Nah, jadi jelaskan itu, kemudian bagaimana menjelaskan Tritunggal ya tergantung pertanyaannya.
Kalau orang tanya Tritunggal itu apa sih ya, kasih penjelasan yang secara pengakuan iman aja. Satu substansi, tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah tiga pribadi tapi satu Allah. Nanti pertanyaan akan berkembang. Nah, jadi reply pertanyaan aja. Bagaimana cara bertanya tentang menjelaskan Allah Tritunggal? Ya jawab pertanyaannya. Pertanyaannya orang apa, ya jawab di situ. Nanti orang tanya, jadi Allahmu tiga atau satu? Jawab, satu. Oh jadi Yesus itu Allah, Bapa Allah, Roh Kudus Allah. Itu kan tiga. Saudara bilang tiga pribadi. Gimana mengerti satu Allah tiga pribadi? Saudara bisa kasih contoh, salah satu contoh itu tentang manusia. Manusia itu ada banyak pribadi tapi satu kemanusiaan kan. Cuma problemnya setiap kita itu tidak berbagian sempurna di dalam kemanusiaan. Misalnya saya ini manusia, tapi kalau saya mati, kemanusiaan nggak mati bersama saya. Karena saya dan kemanusiaan nggak identik. Sedangkan Allah Tritunggal lain. Allah Tritunggal itu tiga pribadi tapi satu Allah. Namun ketiga pribadi itu identik dengan satu Allah ini. Kok bisa tiga pribadi identik dengan satu Allah? Karena Allah itu perikoretik, saling berada di dalam yang lain gitu. Tidak meniadakan keunikan pribadi, tetapi ada di dalam pribadi yang lain juga. Gitu kira-kira. Ini Allah Tritunggal bukan campuran dari tiga pribadi jadi satu Allah. Ini adalah tiga pribadi yang sepenuh-penuhnya Allah, masing-masing pribadi sepenuh-penuhnya Allah. Tapi bukan tiga Allah tapi satu pribadi. Bukan tiga Allah tapi satu Allah gitu ya. Jadi ingat substansi Allah, satu Allah. Pribadi tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Inilah intinya. Nanti jawaban pertanyaan apa mereka tanya ya coba jawab sebisanya. Paling begitu ya. Kalau ditanya contohnya apa ya, nggak usah cari contoh kali. Contoh paling mungkin manusia. Manusia ada banyak pribadi tapi satu kemanusiaan. Namun bedanya kita bukan Allah, tiap kemanusiaan, tiap pribadi tidak identik dengan kemanusiaan itu. Sedangkan Allah identik dengan Allah gitu. Ini mungkin contoh yang paling bisa kali, tapi ya juga ada banyak kekurangan. Ada yang lain? Pak, apa arti substansi? Kok substansi seperti lebih tinggi dari pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Nggak lebih tinggi karena masing-masing pribadi satu utama di dalam substansi itu, setara gitu. Jadi substansi dan pribadi nggak, substansi lebih tinggi, pribadi lebih rendah. Saya nggak tahu apakah ada kesan itu dari pembahasan saya, harusnya nggak. Karena saya menekankan Allah itu satu substansi tapi tiga pribadi kan. Jadi ketiga pribadi ini adalah satu substansi Allah. Nggak lebih tinggi lebih rendah loh. Nggak bilang substansi lebih tinggi lalu pribadi di bawah, enggak. Cuma manusia kan begitu, manusia itu ada pribadi-pribadi lalu ada substansi namanya manusia, kemanusiaan. Tapi kita ini di bawah substansi manusia, Allah enggak. Allah itu adalah Allah yang satu, namun tiga pribadi. Maka Bapa itu Allah sepenuhnya. Yesus itu Allah sepenuhnya, meskipun dia punya natur manusia ketika berinkarnasi. Dan Roh Kudus itu Allah sepenuhnya. Tapi ketiga pribadi ini bukan tiga Allah. Karena ketiga pribadi ini disatukan di dalam kasih, relasi, substansi, dan juga di dalam kehendak ya. Jadi satu kehendak, satu substansi. Nah itu maksudnya. Substansi sendiri artinya adalah sesuatu yang menggambarkan hal utama. Misalnya besi, substansinya pasti bukan warna kan. Besi itu disebut besi karena sifat besinya atau mungkin karena nama kimianya misalnya ferum. Nah itu besi adalah ferum. Tapi besi tidak sama dengan warnanya. Kalau warnanya hitam itu baru besi, itu bukan. Jadi warna itu tidak substansial. Sedangkan unsur ferum itu substansial. Unsur besi harus ada pada besi. Kalau nggak ada unsur besinya dia bukan besi. Demikian juga dengan manusia. Manusia itu ada hal yang substansial tapi hal-hal lain bukan. Demikian juga Allah. Allah itu substansinya Allah. Tapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu pribadi dari satu Allah ini. Jadi Bapa tidak sama dengan Anak, tidak sama dengan Roh Kudus. Tetapi baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu Allah. Itu kira-kira cara memahaminya dari istilah substansi dan pribadi. Bukan bicara mana lebih tinggi, mana lebih rendah ya. Jadi nggak ke situ arahnya. Ada yang lain? Silakan. Apakah betul keinginan tertinggi manusia itu adalah keinginan untuk merasa dirinya dianggap penting sehingga manusia zaman sekarang sering mengunggah statusnya di sosmed? Nggak tahu ya, saya nggak bisa jawab bagi seluruh kemanusiaan. Cuma yang melakukan itu karena ingin diakui ya ada. Apakah semua orang kayak gitu nggak tahu. Tapi kebutuhan paling utama manusia itu adalah kebutuhan dicintai. Dicintai lebih penting daripada dikagumi. Saudara dikagumi, setelah itu sudah selesai. Saudara itu dikagumi for a reason gitu ya. Saudara dikagumi karena ada alasan. Mungkin karena tampan atau karena berbakat. Tapi begitu ketampanan hilang, bakat hilang, ya nggak dikagumi lagi. Bukan itu yang kita mau. Tuhan tidak memerintahkan kita untuk saling mengagumi satu sama lain. Saudara diperintahkan untuk saling mengasihi satu sama lain. Ada quote yang bagus ya, yang saya dapat dari teman saya. Dia bilang, friendship is better than fanship. Gitu ya. Maksudnya kamu punya fans itu nggak sebaik kamu punya teman. Jadi punya friends itu so much better dari punya fans. Jadi artis itu nggak sebaik jadi teman gitu ya. Jadi kalau ingin dikagumi ya coba pikir lagi, nggak penting dikagumi itu. Lebih penting punya teman, punya persahabatan, punya komunitas yang cinta Tuhan. Oh itu jauh lebih penting lagi. Jadi sebenarnya jauh lebih penting untuk mencintai dan dicintai.
Dicintai siapa? Dicintai Tuhan. Mencintai siapa? Mencintai Tuhan dan sesama. Ini kebutuhan kita paling dasar. Kebutuhan untuk dicintai dan kebutuhan untuk mencintai. Jangan dipenggal ya. Jangan bilang, kebutuhan terdasar manusia adalah untuk dicintai. Cintailah saya. Enggak, kebutuhan terbesar juga adalah untuk mencintai. Jadi menerima dari Tuhan dan membagikan kepada Tuhan dan yang lain. Menerima dari Tuhan dan yang lain dan membagikan kepada Tuhan dan sesama. Itu yang jadi paling dasar. Jadi bukan kebutuhan untuk jadi signifikan, tapi kebutuhan untuk dicintai sebenarnya. Tim Keller menafsirkan bahwa ini adalah cara salah baca ya. Diri perlunya apa, tapi ditafsirkannya salah. Diri perlu dicintai dan mencintai, tapi menafsirkan bahwa diri perlu diakui. Akhirnya pengakuan yang dikejar. Ini sama seperti saudara haus tapi menafsirkan saudara lapar, gitu kan aneh. Kebutuhannya air tapi malah makan nasi goreng ya, tambah parah. Itu kira-kira ya. Apa masih ada? Sudah ya? Oh ada, silakan. Yang hadir juga boleh nanya. Yang hadir secara fisik bukan yang secara roh. Dah. Cek. Pak, mau tanya, bagaimana pandangan Bapak soal orang-orang yang seringkali menjalankan pekerjaannya atau profesinya itu karena selalu alasannya karena dia memang menyukai itu. Misal dia kuliah A atau mengerjakan A, ya karena memang itu menyenangkan buat dia. Yang pertama, bagaimana pandangan Bapak? Dan yang kedua, mau tanya juga, bagaimana kita sebagai orang Kristen harus bersikap terhadap mereka, Pak? Mereka. Kita dan mereka lain dengan kita. Kayaknya masih harus dikoreksi cara berpikir. Saudara nggak melihat ini ya, nggak melihat hitam putih, maksudnya either ini atau itu. Belajar konteks gitu, maksudnya lagi ngomong apa maka diskusikan itu. Waktu saya bilang misalnya orang kerjakan sesuatu yang dia nggak suka demi kasihnya kepada anak, berarti dia kerja meskipun dia nggak suka. Terus gimana dong dengan orang yang kerja tapi suka? Yang nggak nyambung gitu. Saya lagi ngomong A, bukan berarti anti A itu harus salah. Kalau saya bilang misalnya singa itu suka makan kijang dikejar sama singa. Terus saya bilang bagaimana kalau ada singa makan zebra Pak? Itu singa mesti kita apain ya? Zebra dimakan, ya memang dia makan zebra juga gitu. Selain kijang. Nah demikian juga manusia itu kerja karena terpaksa, memang harus mau gimana. Tapi kalau kerja karena suka gimana? Ya boleh dong, kenapa enggak? Kenapa kamu kerjakan ini? Suka, ya silahkan jalankan gitu. Cuma apakah hanya karena suka saja saya kerja? Enggak, ada saat di mana saya enggak suka, tapi tetap harus kerja gitu. Jadi enggak apa-apa dong, mau masuk bidang apa? Bidang ini, kenapa? Menyenangkan bagi saya. So, jalankanlah. Tapi begitu saudara kerjakan yang menyenangkan, ternyata ada yang enggak menyenangkan juga, ya tanggung dong. Saya suka teologi, saya sebelum masuk STT sudah baca-baca buku teologi, sudah coba nulis-nulis bahkan, nulis-nulis artikel dan segala macam. Tetapi saya menyukai bukan karena terpaksa. Saya sangat senang baca buku. Saya sangat senang baca untuk mengejar ketertinggalan saya tadinya. Tapi lama-lama jadi senang karena waktu baca itu saya seperti lupa semua yang lain. Pernah alami ini pasti ya. Waktu saudara baca, saudara kayak nggak ingat lagi saudara ada di mana. Saudara kayak masuk di dunia yang saudara baca. Dan itu bagi saya menyenangkan. Itu kayak saya ditransfer ke dalam sebuah dunia pikiran yang bukan saya alami gitu. Itu perasaan menyenangkan loh. Jadi begitu mengalami saya senang. Tapi begitu masuk STT ya, saya disuruh baca buku yang saya nggak suka. Dan mata kuliah yang saya nggak suka, mohon maaf kalau ada yang dengar dosen atau nggak ada. Dosen nggak ada yang masuk kan, aman. Jadi ada dosen-dosen saya yang mata kuliahnya bukan dosennya, mata kuliahnya saya nggak suka. Ngapain belajar ini ya? Lalu biasanya ya hal-hal seperti, nggak usah bilang kuliah apalah ya. Dan disuruh baca buku gitu, baca buku yang saya nggak suka. Terus gimana dong? Ya jalankan. Tapi apakah saya pilih teologi karena saya suka? Iya. Terus gimana menghadapi tugas yang kamu nggak suka? Ya jalankan gitu. Saya pikir di situ kita jadi lebih lincah berpikir. Jadi nggak begitu menerima satu pikiran langsung dibenturin sama pikiran lain. Bagi saya sifat membenturkan itu menunjukkan kita belum ngerti konteks. Karena A nggak tentu harus dibenturkan dengan B gitu. Dua-duanya bisa kita inklusikan kok. Demikian juga dengan kesenangan untuk melakukan pekerjaan misalnya. Jadi ya no problem kalau kita kerjakan sesuatu yang kita suka. Tapi tetap ada yang nggak suka di dalam pekerjaan itu yang tetap harus kita lakukan. Kira-kira gitu ya. Ya, ada lagi? Mau tanya sedikit Silakan. lebih lanjut boleh Pak? Hah? Mau tanya sedikit lebih lanjut boleh Ya, Pak? silakan. Kalau misalnya kaitannya dengan orang yang melakukan pekerjaannya karena suka, tapi di sisi lain dia sama sekali nggak memikirkan untuk mengerjakan itu untuk orang lain. Kaitannya ke sana Pak, apakah pandangannya tetap sama Pak? Ya, dia nggak suka mengerjakannya untuk orang lain karena dia anti manusia, dia nggak suka orang, dia nggak suka Tuhan, atau gimana? Alasan dia, maksudnya gimana jelasin? Maksudnya kan ada beberapa orang yang nggak terlalu suka bergaul dan membiasakan dirinya itu jarang bersosialisasi dengan orang, sehingga hidupnya itu
lebih sering untuk menikmati apa yang dia kerjakan, dan sampai di satu titik dia mengerjakan itu karena memang dia menyukai hal itu tanpa Ya dia kehilangan, dia rugi besar ya, rugi mengalami dicintai Tuhan, mengalami dicintai Tuhan untuk ada di dalam komunitas kan. Tuhan nggak menciptakan manusia untuk sendiri, Tuhan menciptakan manusia untuk ada di dalam komunitas yang dia cintai. Saya pikir nggak mungkin lah ada orang yang nggak berelasi sama sekali, dia pasti punya teman dekat meskipun mungkin terbatas, tapi ya itu sesuatu yang harus dinikmati. Jadi ketika orang kerja hanya untuk kesenangan dia, Tuhan bisa pakai, bisa. Ada orang yang kalau misalnya sedang melukis atau sedang bikin patung itu benar-benar terfokus ke situ, tapi ya bakat dia akhirnya menyenangkan orang lain gitu. Dia nggak sedang pikir ini lakukan untuk orang lain, dia sedang lakukan untuk dirinya. Tapi kan nggak berarti bahwa seluruh hidup dia dipusatkan untuk kesenangan dirinya dong, itu problem. Orang yang mengerjakan sesuatu yang disukai itu bagus, tapi orang yang cuma pikir diri itu nggak bagus. Jadi mungkin kita klasifikasikan masalah dengan lebih detail gitu ya. Jangan ambil satu contoh lalu kita terapkan di dalam aspek-aspek yang mungkin terjadi. Pak, bagaimana kalau ada orang yang kerja bagi Tuhan dan bagi sesama, tapi ternyata dia juga punya mental mau jadi serial killer, misalnya, itu kan nggak, ya kita lokasikan aja yang salah gitu. Lokalisasinya adalah ya kamu jangan jadi serial killer, tapi kamu kerja bagi yang lain gitu. Terus gimana kalau ada orang yang kerja bagi dirinya sendiri dan bagi kesukaannya dirinya sendiri? Pertanyaan berikutnya adalah apakah dia manusia yang memang membenci orang lain? Dia nggak peduli Tuhan, dia nggak peduli sesama. Kalau itu problemnya di situ, bukan dikerja bagi dirinya sendiri. Jadi ketika saya angkat contoh, maksudnya saudara mempunyai masa depan yang dipikirkan untuk bersama, itu saudara bisa kerjakan lewat pengharapan kepada pemerintah ataupun lewat pekerjaan saudara. Ada banyak aspek. Cuma tujuan utamanya kan saya ingin bumi yang bagus karena ada Allah Tritunggal berdiam di sini dan kita yang dicintai menikmati dia di dalam konteks yang sama. Intinya kayak gini ya, saya ingin Tuhan ada di rumah saya gitu, dan rumah saya ini rumah Tuhan juga, bumi ini. Nah gimana caranya mewujudkan ini? Ada kalanya kita sadar dan kita kerjakan itu dan itu akan bikin kita berlimpah. Ada kalanya kita nggak sadar dan kita cuma kerjakan karena kita senang, tapi ternyata Tuhan pakai. Nah yang merugikan, yang rugi dari orang yang cuma kerja bagi dirinya adalah dia nggak melatih dirinya untuk mencintai. Dia nggak melatih dirinya untuk melihat lebih luas pekerjaan dia, bahwa pekerjaan dia dinikmati orang lain. Nah di konser itu kan biasanya konduktor dan juga solois dan pemusik itu kan pakai baju pelayan yang tinggi ya, bukan pelayan di warung bakso yang biasa kita makan gitu misalnya. Pelayan yang pakai baju taksido yang bagus gitu, tapi pelayan. Kenapa mereka pakai baju pelayan ya? Yang ekornya panjang. Ya karena mereka jadi servant. Mereka mengatakan musikku bisa kamu nikmati karena aku pelayan. Pelayan bagi kamu yang dengar. Padahal kan mereka lebih hebat dari kita yang dengar gitu. Kita memuja mereka dalam tanda kutip. Tapi mereka mengatakan saya pelayanmu, I am your servant. Makanya kalau kita tepuk tangan, biasanya mereka nggak langsung pergi kan. Mereka akan reply tepuk tangan kita. Mereka akan begini. Itu bukan kebiasaan atau karena punggungnya pegel udah main piano lama sekarang saya begini gitu. Enggak, itu mereply balik. Saya bukan siapa-siapa. I am nothing, I am but your servant. Saya cuma pelayanmu. Lalu ketika dia sudah tunduk, kemudian dia pergi, kita masih juga kasih tepuk tangan karena kamu kok merendahkan diri banget, masa pelayan? Enggak lah, kamu saya kagumi karena bakatmu, kita tepuk tangan. Dia balik lagi pasti. Dia balik lagi dan salam lagi. Makanya ini bukan mau ngerjain solois gitu ya. Dia udah pergi, tepuk tangan lagi, keluar lagi, dia keluar lagi. Terus dia marah, dia nggak marah. Dia merasa pujian itu nggak layak dikenakan ke dia. Makanya kalau kita terus tepuk tangan, dia main lagi. Encore gitu ya. Kenapa main encore? Menunjukkan bahwa tepuk tanganmu nggak layak saya terima. Dan karena kamu udah tepuk tangan, saya main lagi. Dan encore bisa lama loh kalau orangnya jago ya. Udah selesai main dia pergi, tepuk tangan lagi, bisa sampai belasan kali. Itu bikin stres yang udah mau pulang gitu. Kok udahlah berhenti tepuk tangan nanti jadi panjang. Di ASJ saya ingat ada sebelah yang bilang jangan tepuk tangan lagi nanti ada tambahan gitu. Saya udah mau pulang. Oke lah itu kesalahan dia. Cuma intinya kan orang ini merasa sedang bersumbangsi dan dia merasa senang karena aku cuma pelayanmu kok. Orang berbakat yang menyenangi musik tapi mengatakan saya main untuk kamu. Itu lebih bahagia daripada orang berbakat yang bermusik dan mengatakan saya cuma senang diri saya. Itu agak kurang menikmati sebenarnya. Jadi ya biar bagaimanapun mesti belajar ke situ. Cuma ya gimana ya kalau kita nanya untuk orang lain ya silakan ngomong ke dia kali, itu gimana. Ada yang lain? Silakan. Pak, tadi kan Bapak bilang kalau sorotan yang Allah Tritunggal itu pengorbanan, Pak. Terus contohnya itu kalau ayah yang bekerja terus ada satu momen dia nggak suka sama pekerjaan itu, dia terpaksa itu mengorbankan diri untuk anaknya. Apakah itu pengorbanan atau efek dosa karena kita harus bekerja itu Pak yang kita? Ya dua-duanya lah ya. Maksudnya efek tapi juga pengorbanan. Maksudnya pengorbanan dia lakukan ini demi kasihnya gitu. Maksudnya konteksnya itu sih kali.
nggak bisa dipisah lah ya, maksudnya aspek kerjaan menyebalkan karena misalnya ada rekan kerja yang manipulatif, ada orang yang korupsi, ada sistem yang buruk, terus kita harus tangani, harus hadapi. Itu kan fakta karena ada dosa, jadi nggak bisa dicegah. Tentu kesulitan itu ada karena dosa, tapi ya tetap kita kerjakan karena mencintai. Yesus juga datang jadi korban kan karena ada dosa. Maksudnya dia nggak datang disalib kalau nggak ada dosa dong. Tapi dia rela melakukan itu karena kasih gitu. Jadi dia kerjakan ya efek dosa, maka dia harus disalib bagi kita. Tapi juga karena kasih supaya kita bisa berbagian di dalam relasi Trinitarian yang dirancang gitu. Oke, ada tambahan? Ada yang lain lagi? Oh ada, oke. Silakan. Apa hal yang dapat mengidentifikasi perbedaan antara orang yang belum dan yang sudah mengenal doktrin Tritunggal dengan cara mereka mengekspresikan kasih? Karena secara praktis, cara mengekspresikannya bisa sama. Ini lebih ke Jeremy Begbie mengatakan bahwa kalau kita mengerti lalu kita menikmati, itulah tujuannya. Tujuan pengertian itu doksologis. Jadi saudara nggak ngerti hanya untuk jalankan. Kadang-kadang kita udah jalankan meskipun nggak ngerti kok. Seorang ibu ya, ini yang Jordan Peterson pernah katakan kan, seorang ibu kalau main pikebu, kalau di Indonesia cilukba, kalau di Sunda bakekok, saya nggak ngerti kenapa bakekok. Aduh, oke lah. Itu ya intinya, saudara bilang cilukba gitu ya, itu kan sebenarnya melatih anak untuk menyadari bahwa yang nggak kelihatan itu nggak tentu nggak ada. Tapi mana ada ibu yang lakukan itu dengan kesengajaan, dia lakukan itu meskipun dia nggak tahu kan. Jadi kadang-kadang tindakan itu bisa dikerjakan tanpa pengetahuan. Pengetahuan itu bukan pragmatis utamanya, pengetahuan itu doksologis utamanya. Kenapa tahu? Supaya memuji Tuhan. Jadi yang membedakan orang yang ngerti Tritunggal dan tidak adalah sebenarnya di doksologi, dia lebih ngerti. Dia lebih tergerak, aduh Tuhan itu mengagumkan. Makanya Begbie mengatakan doktrin Tritunggal itu sebenarnya lebih mungkin diapresiasi lewat aspek seni ketimbang aspek knowledge, aspek pengetahuan. Karena ketika kita mendeskripsikan Allah Tritunggal, kita akan menikmati kekaguman, keindahan. Ini kan bukan penjelasan untuk meluruskan teka-teki. Bagaimana bisa satu Allah tiga pribadi, membingungkan. Tapi kita juga bisa reply dengan mengatakan, oh bagaimana bisa ya satu substansi tiga pribadi, mengagumkan. Nah itu juga bisa. Jadi sebenarnya pengenalan akan Tuhan itu berujung kepada doksologi, bukan kepada praktikalitas. Nggak tentu praktis kita dikerjakan karena tahu gitu. Ini kita seringkali terkurung di situ terus kan. Sudah tahu nggak kerjakan, ayo dong kerjakan. Sudah tahu harus kerjakan. Benar ada aspek harus kerjakan juga. Cuma aspek lebih penting dari knowledge, dari pengetahuan itu doksologis. Paulus menjelaskan tentang rencana keselamatan Tuhan bagi bangsa lain di Roma pasal yang ke berapa itu ya? 4 sampai pasal yang ke-11. Lalu setelah itu kan dia berdoksologi. Doksologinya bagus sekali seperti yang kita sudah seringkali ketahui dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kenapa dia berdoksologi? Karena dia mempelajari tentang rencana keselamatan Tuhan yang melampaui pikiran. Jadi apa bedanya orang sudah kenal Tritunggal dan enggak? Ya harusnya sih bedanya di pengaguman kepada Tuhan. Tuhan Engkau mengagumkan, aku enggak bisa mengerti dengan tuntas, tapi sungguh mengagumkan. Dan ini yang sebenarnya harusnya kita dapat dari mengenal Tritunggal. Aplikasi praktis akan ada, tapi bisa jadi aplikasi praktis ada tanpa pengetahuan. Seperti yang tadi ditanya, memang benar. Ada orang yang secara ekspresi menyatakan kasih dan Tuhan terima kok. Tuhan nggak buang karena kita nggak ngerti Tritunggal dengan akurat. Tapi makin kita mengerti, makin kita mengagumi Tuhan. Itu yang harusnya ada. Bukan makin sombong, juga bukan makin menghakimi yang nggak tahu. Tapi makin mengagumi. Makanya saya undang saudara untuk tahu, karena ini mengagumkan. Membuat saya mengagumi Tuhan dan harap ini juga membuat kita makin mengagumi Tuhan. Kira-kira begitu. Masih ya? Oh masih, oke. Pak, pendapat Bapak terhadap perubahan bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Ingin berubah karena memang putus dari hubungan sebelumnya dan ingin balikan dengan sudah berubah terlebih dahulu. Jadinya berubah untuk orang lain bukan untuk diri sendiri. Menurut Bapak bagaimana? Ini konteksnya pacaran yang putus gitu atau gimana? Oh, jadi pacarnya diputusin karena misalnya suka ngomong kasar mungkin ya, terus putus. Pacarnya stres, aduh saya nggak mau putus dari kamu. Kalau gitu berubah dong, jangan ngomong kasar lagi. Dan ternyata selama berapa bulan bener nggak ngomong kasar, ngomongnya halus terus. Jadi kalau ditanya gimana kabarnya, halus, gitu ya, ngomong halus terus. Apakah ini perubahan sejati? Nah kita nggak bisa tahu kalau perubahan itu hanya karena keinginan untuk berelasi atau enggak, dan itu akan bertahan terus. Cuma perubahan memang bisa masuk dari satu jalur gitu ya, nggak tentu harus salah. Orang bisa berubah karena keinginan diterima oleh satu orang dan itu oke. Cuma
perubahan seperti itu nggak akan tuntas. Perubahan itu harus tuntas di dalam kesadaran bahwa Tuhan mengasihi dia. Ini kalau dia Kristen harus ke situ. Karena perasaan atau kesadaran bahwa saya dicintai Tuhan itu akan menyebabkan perubahan yang asli dari dalam, yang benar-benar tulus gitu ya. Nah, perubahan yang asli dari dalam yang benar-benar tulus dikerjakan ini nggak langsung mencakup semua aspek. Tetap ada aspek-aspek kita harus gumulkan. Yang saya sering katakan adalah ketika orang sudah mulai start untuk jadi Kristen, jangan tuntut dia sudah finish. Hanya karena dia belum finish, tidak berarti dia belum start gitu ya. Nah, jadi yang paling penting adalah apakah dia sudah kenal Tuhan, lalu keinginan untuk berubah itu jadi sesuatu yang baik dan diapresiasi. Cuma ketulusan untuk berubah itu yang jauh lebih penting gitu ya. Kita berubah demi orang lain memang ada tempat. Orang tua kita misalnya bilang, kamu kenapa nggak berubah-berubah, ayo dong berubah. Mama kecewa sama kamu, dan kita berubah, itu oke kan? Itu cuma salah satu aspek gitu, ada aspek lain lagi yang harus diketahui, yaitu perubahan yang menyenangkan, perubahan yang disadari memang perlu ada gitu, entah jadi atau tidak, entah diterima atau tidak oleh orang lain. Nah ini yang perlu ada, jadi kita tidak langsung mencap buruk orang yang ingin berubah demi orang lain, cuma kita akan mengatakan ini cuma satu hal dari banyak hal lain yang perlu juga dia gumulkan dan ketahui. Nah, namun yang lebih penting adalah relasi berpacaran itu tidak bisa dilakukan hanya dengan tawaran ini ya, berubah gitu. Maksudnya saudara berpacaran karena saudara sadar, saudara ingin kenal seseorang dan saudara akan sadar bahwa kalau nanti pernikahan dijalankan, orang ini tetap kayak begini, saya bisa terima. Itu yang lebih penting gitu ya. Kita harap orang berubah iya, tapi kita harus mengatakan di dalam relasi pacaran bahwa kalaupun dia gini terus, saya bisa terima. Nah kalau enggak ya jangan. Kalau saudara bilang saya nggak bisa terima dia kayak gini, harap dia berubah setelah nikah, nggak bisa gitu ya. Jadi pacaran justru adalah waktu di mana kita menilai apakah saya bisa menikmati didampingi atau bisa berkomitmen didampingi oleh orang ini atau tidak, dengan asumsi dia akan begini terus, bukan dengan asumsi dia akan berubah, gitu kira-kira. Jika kita mengasihi seseorang dan memohon kepada Tuhan untuk memiliki hubungan yang lebih dari teman, apakah kita harus berkorban, menyatakan kasih dengan perbuatan terlebih dahulu, atau menyatakan kasih dengan perkataan terlebih dahulu kepada orang yang bersangkutan, Pak? Ini konteksnya rayu-merayu ya. Rayu-merayu. Teologi merayu itu teologi aktivitas tindakan dan perkataan. Jadi teologi merayu itu identik dengan teologi simbol. Ini dalam banget. Ketika saudara mendekati seseorang, ini tips mendekati. Kalau saudara tanya, Pak, Bapak emang ahli mendekati ya? Nggak tahu. Cuma intinya gini ya, waktu saudara memenangkan hati orang, saudara kan memenangkan dengan mengekspresikan perasaan saudara di dalam bentuk wakil, di dalam bentuk simbol. Karena saudara nggak mungkin menunjukkan perasaan saudara kepada orang itu di dalam keutuhannya gitu. Saya mencintai kamu dan saya akan buktikan dengan gini-gini, nggak bisa. Cuma ada simbol untuk dinyatakan. Tapi simbol itu nggak bisa dinyatakan tanpa ada keseharian. Ini prinsip Alkitab kan. Taurat itu diberikan sebagai simbol dan juga sebagai pendamping keseharian hidup orang Israel. Nah jadi selain memberikan simbol, misalnya kasih, saya nggak tahu kasih apa, kasih bunga mungkin atau apa yang nuansanya jelas ke arah itu ya. Saya nggak tahu lah, ini bukan tips untuk praktisnya gimana ya. Nanti saudara lakukan ditolak dan nyalahin saya lagi. Ya kalau nggak bisa dikasih bunga ya coba kasih kaktus kali, karena bunga gampang mati, kaktus lebih awet. Saya nggak tahu lah, intinya adalah ada simbol. Ini aku menunjukkan bahwa aku ingin berelasi di dalam aspek yang lebih spesial. Simbolnya tentu nggak umum. Saudara memberikan penghargaan kan bisa umum ya, tapi penghargaan yang lebih khusus ya itu harus dikasih. Misalnya saudara nggak kasih plakat ke dia gitu, plakat aku adalah temanmu, terima kasih sudah menjadi teman. Enggak, saudara jadi pembicara dikasih plakat masih oke gitu. Cuma ada gift yang mungkin lebih cocok kalau dinyatakan secara spesial untuk dikasih daripada hal yang secara umum. Tapi yang kedua harus ada pendampingan. Cuma simbol diberikan aja nggak menjamin orang akan mendekat tentunya atau akan nyaman dengan kedekatan saudara. Mesti ada kebiasaan komunikatif yang dekat gitu, yang lebih wajar, yang nyaman dilakukan, sering menyapa, sering bicara atau sering ya menghabiskan waktu gitu untuk bicarakan hal-hal yang penting untuk dibicarakan secara sehari-hari, bukan penting karena membicarakan masa depan manusia. Ada orang tanya sama saya, Pak, saya dan pacar saya sedang membiasakan diri untuk bicara isu-isu global, gitu mereka bilang. Isu-isu global, saya bilang nggak harus lah. Bicarain pizza mana yang enak juga boleh. Maksudnya pembicaraan sehari-hari yang simple juga oke. Cuma kenyamanan didampingi, ketenangan didampingi itu perlu ada. Ketenangan yang nggak pura-pura. Saya nyaman didampingi dia. Kenapa? Karena dia pintar menunjukkan wajah yang palsu. Itu kan nggak benar.
Jadi selain pernyataan simbolik, tentu juga ada pernyataan sehari-hari yang harus dijalankan ya, mesti ada relasi dan pergaulan. Lalu yang penting juga, yang ketiga, ini adalah relasi perpacaran itu harus dilakukan di dalam komunitas yang sehat. Maksudnya saudara berpacaran di dalam pengawasan komunal. Pengawasan bukan mengawasi ini ya, mengawasi saudara lagi ngobrol bareng diliatin gitu, bukan. Cuma maksudnya ada yang bisa kasih masukan. Kamu sama dia kurang cocok loh. Atau kamu sama dia kami dukung, misalnya hal-hal simpel kayak gitu. Itu perlu juga jadi masukan meskipun nggak mutlak. Jadi sangat baik jika relasi pertemanan dilanjutkan dengan pacaran di dalam komunitas yang ada gitu. Itu bagus sekali kalau bisa begitu. Oke, cukup ya tentang teologi perayuan. Ada yang lain? Kini banyak orang mempromosikan slogan self-love, yaitu untuk lebih menghargai, mencintai, dan menerima diri apa adanya. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal tersebut? Apakah ada batasannya? Ya bagi saya itu sampah. Self-love itu sampah. Kenapa sampah? Karena saudara nggak mungkin menerima diri saudara nggak akan kuat. Dirimu itu parah gitu ya. Dan kamu akan menerima dirimu dengan membanggakan hal yang kamu toleransi. Ada hal yang nggak bisa kita terima dari diri kita gitu. Kita nggak cukup kuat untuk menerima diri kita. Jadi saudara, self-love itu sampah. Loh kok sampah Pak? Iya karena kamu sampah gitu. Jadi ya, welcome to reality. Kamu sampah dan dicintai oleh dirimu, kamu mencintai sampah. Problemnya adalah cinta kita bukan cinta yang merubah. Jadi cinta kita cinta kepada sampah yang akan mengekalkan sampah itu. Coba ya, menurut saudara mana lebih baik? Orang mencintai dan bilang, I love you just the way you are. Atau orang mencintai dan bilang, berubah dong kamu. Saya yakin cinta sejati itu diberikan oleh orang yang mengatakan berubah. Misalnya ada orang mengatakan misalnya, Pak, Bapak kayaknya mesti menguruskan badan. Itu lebih saya hargai daripada orang mengatakan, I love you just the way you are. Nah, terus kalau gue sakit jantung, lo oke, ya I love you just the way you are gitu. Sakit jantung pun aku tetap mencintai kamu. Ya benar lah, cinta itu tetap nggak berubah meskipun kita berada dalam keadaan buruk. Tapi cinta kan menginginkan yang terbaik, yang lebih baik. Nah masalahnya adalah kita yang mencintai dan kita yang dicintai ini ada di dalam keadaan sampah. Nggak bisa menolong. Cinta sejati itu kalau dari Tuhan adalah cinta yang memberikan penerimaan sekaligus pembenaran dan pengudusan. Justification and sanctification. Nggak bisa dipisah. Tuhan membenarkan kita meskipun kita buruk. Tuhan mencintai kita meskipun kita buruk. Tapi cinta Tuhan, kata Martin Luther di dalam Heidelberg Disputation, cinta Tuhan itu adalah cinta yang menciptakan hal baik dalam kita. Jadi karena Tuhan mencintai kita, kita mulai tidak menerima diri kita. Nah ini yang indah ya. Waktu Tuhan cinta saya mulai problem dengan diri saya. Siapa namanya? Sanders, E.P. Sanders ya. Ed Sanders, seorang teolog perjanjian baru, mengatakan bahwa di dalam teologi Paulus, yang jalan awal itu penerimaan. Jadi Tuhan terima dulu, baru ada problem. Jadi Paulus mulai rasa dirinya bermasalah. Oh, saya bunuh orang Kristen, saya ternyata menganiaya umat Tuhan setelah dia diterima oleh Tuhan. Waktu Tuhan menyatakan diri kepada Paulus, Tuhan menyatakan bahwa dia adalah orang yang menganiaya Tuhan. Tapi Tuhan tetap mencintai dia. Nah itu yang membuat Paulus berubah kan. Setelah dia sadar dia diterima, dia mulai gak suka sama dirinya. Saya kok kayak gini. Nah ini yang saudara dan saya juga akan dapatkan. Waktu Tuhan sudah mencintai saudara dan saudara sadar, baru saudara sadar, saya kok banyak jahatnya. Wah saya kok kayak gini, saya sulit menerima diri saya. Saudara mulai sulit menerima diri. Tapi saudara dikuatkan dengan fakta Tuhan sudah terima engkau. Saudara akan menyesal dengan perkataan yang saudara katakan. Misalnya saudara ngomong kasar sama teman, setelah itu saudara menyesal. Kenapa saya ngomong kayak gitu ya? Tapi saudara jadi sadar, wah Tuhan kok tetap mencintai saya. Itu yang lebih baik. Jadi buang self-love, lalu datang ke Tuhan. Kalau dibilang, kalau kamu bisa mencintai diri, maka kamu akan bisa mencintai orang lain. Mana bisa gitu ya. Kamu nggak bisa menolong orang lain dengan kamu mencintai diri. Karena mencintai diri itu nothing, nggak ada gunanya. Nggak ada pengorbanan yang diberikan untuk diri. Karena diri itu sudah sesuatu yang saudara kagumi dari awal. Justru cinta Tuhan membuat kita berhenti mengagumi diri dan mulai mengagumi Tuhan. Nah itu ya, jadi kita ini sampah dan nggak ada gunanya mencintai sampah. Tapi untungnya Tuhan mencintai kita yang adalah sampah dan Tuhan bukan sampah. Dan itu sebabnya penerimaan Tuhan terhadap kita membuat kita belajar menerima belajar menerima fakta bahwa Tuhan menerima kita. Dan penerimaan Tuhan, penerimaan yang mengubahkan kita, maka kita pun akan punya pengharapan. Nah itu sebabnya di bukunya Pak Billy ya, buku judulnya Human Being Human. Ini dia menekankan bahwa manusia itu, being human itu eskatologis. Maksudnya being human itu belum sekarang, saya yang sempurna belum sekarang. Nanti setelah Tuhan kerjakan banyak hal di dalam diri saya. Itu sebabnya kita merindukan diri kita yang sempurna tapi nanti. Maka yang kita rindukan itu sifatnya ada penantian juga.
Saya cinta diri saya yang nanti, yang sekarang ada problem. Saya sering problem sama diri saya. Tapi untungnya problem itu tidak mencegah Tuhan mencintai saya, dan itu yang menenangkan. Jadi saya pikir itu yang jadi reply kali ya dari tema self-love. Baik. Saya ingin bertanya, Pak, kehendak bebas dikondisikan oleh prasangka, kecenderungan, atau disposisi sebelumnya, bukan secara spontan. Dan pertanyaan saya, mengapa Adam cenderung berdosa, Pak? Atau bisa dibilang lebih memilih untuk melawan Allah daripada taat? Bukankah disposisi sebelumnya dalam relasi Allah dan manusia, baik emosi, hati, dan pikirannya, dipenuhi dengan suatu kecenderungan yang kudus di Taman Firdaus? Bagaimana mungkin ketika iblis mencobai manusia, langsung memilih untuk menentang Allah? Loh, yang kita bahas kan ini dong, kejadian baru kita tafsirkan, bukan tafsirkan baru memprotes kejadian, itu terbalik dong. Maksudnya faktanya Adam sudah jatuh, Adam jatuh dalam dosa, berarti kan kita nggak bilang disposisi dia sempurna, indah, dan baik. Kalau saudara bilang, kan Tuhan menciptakan kita sempurna, sempurna di dalam level awal. Kalau Pak Tong punya teologi itu kuat sekali ya, sempurna sebelum diuji. Tapi kesempurnaan itu akan melewati ujian, baru nanti ada kesempurnaan sesungguhnya. Jadi kesempurnaan Tuhan adalah kesempurnaan tahap. Kesempurnaan, pengujian, kesempurnaan total. Nah ini yang Pak Tong miliki, dan saya pikir ini sangat menjelaskan. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa disposisi Adam adalah disposisi sin proof. Apakah disposisi dia sempurna? Iya, di dalam tahap dia. Tapi belum mengalami ujian. Lalu setelah diuji gagal, itu kan membuktikan Tuhan gagal menciptakan manusia. Enggak. Karena kemanusiaan itu akan disempurnakan oleh Kristus, Adam yang terakhir. Tuhan tidak mendesain Adam menjadi final, makanya dia manusia pertama kan. Nggak pernah dicatat dalam kehendak Tuhan dia jadi manusia terakhir. Manusia terakhir maksudnya manusia wakil ya, bukan manusia terakhir, orang terakhir yang lahir. Manusia yang jadi wakil yang terakhir itu Kristus. Makanya John Owen mengatakan Kristus itu harus datang. John Dan Scotus, bukan John Owen, sama-sama John. Ada banyak John. Nah, John Dan Scotus mengatakan Tuhan itu merancangkan dunia ini untuk diberikan ke Kristus yang sempurna. Jadi tujuan Tuhan mencipta adalah Kristus menjadi raja atas langit dan bumi. Jadi Kristus itu tokoh utama, bukan Adam. Nah, Adam dan kita semua ada di dalam dia. Maka jangan bilang rencana Tuhan gagal, karena rencana Tuhan sebenarnya panjang, bukan cuma di Taman Eden. Jadi kita nggak boleh pikir bahwa Tuhan cuma punya rencana di Taman Eden, bam, gagal. Wah, rencana di Taman Eden gagal, sekarang Tuhan susun rencana baru. Enggak, rencana dia total, melingkupi semuanya. Nah, kalau saudara bilang berarti Tuhan menciptakan dosa, karena dosa include di dalam rencananya. Tuhan tidak menciptakan dosa, tapi Tuhan menetapkan kemungkinan berdosa ini dalam satu rencana keselamatan yang besar. Ada banyak hal sulit kita artikulasikan memang, kayaknya bentur. Tetapi pengertian utamanya kalau menurut John Dan Scotus adalah bahwa Tuhan merancang kemanusiaan itu disempurnakan di dalam Kristus, bukan di dalam Adam. Jadi Adam sendiri adalah tokoh yang perlu dikonfirmasi. Dia adalah manusia yang masih perlu diuji dan perlu dikonfirmasi oleh sang wakil berikut. Makanya kehadiran Kristus jadi manusia bukan hanya untuk reply dosa Adam. Tuhan datang ke dalam dunia di dalam rencana besar Tuhan untuk menjadikan dia wakil yang sesungguhnya. Bukan Adam wakil sesungguhnya. Nah itu ya, jadi harus kita mengerti bahwa disposisi Adam harus kita pahami dengan fakta adanya kejatuhan. Itu cara berpikirnya. Jadi jangan berpikir, kalau Adam itu sempurna kenapa ada kejatuhan? Yang kita pikirkan adalah kesempurnaan Adam adalah kesempurnaan yang ternyata masih bisa jatuh. Therefore, karena itu, kita mesti ramu pengertian kita tentang Adam di dalam fakta ini. Gitu yang benar ya. Jadi kalau saudara baca narasi Alkitab, narasi itu yang utama, baru kita tafsir. Jangan tafsir dulu, baru paksa narasinya berubah. Jadi apakah Adam sempurna? Sempurna di dalam level masih mungkin jatuh. Loh mana bisa? Nggak bisa dong, Tuhan ciptakan manusia sempurna. Faktanya begini, Tuhan mau ajar kita bahwa Adam belum sempurna. Disposisi dia belum disposisi sempurna. Tapi kan dia belum jatuh dalam dosa. Tidak atau belum jatuh dalam dosa tidak sama dengan sempurna. Belum jatuh dalam dosa tidak sama dengan sempurna. Jadi Adam nggak sempurna, berarti Tuhan bercacat mencipta. Enggak. Karena Tuhan merancangkan kesempurnaan itu di dalam kehadiran Kristus. Nah ini yang harus kita pahami dengan lebih utuh. Kira-kira begitu. Baik, karena waktunya sudah habis, masih ada banyak kah? Enggak? Oh satu, oke lah kalau satu boleh terakhir. Bapak tadi Semoga sudah jawabannya benar salah aja ya. Oh, iya Pak. Iya. Memang pertanyaannya benar salah. Oh Pak. oke, sip. Bapak tadi sudah menjelaskan tentang kesetaraan pria dan wanita. Pertanyaan saya, bagaimana dengan wanita yang menjadi seorang pemimpin?
Saya lebih tanya ke pemimpin gereja, pendeta, yang seorang wanita. Bagaimana dengan hal ini? Apakah ini benar atau salah? Dan Wah, ini nggak bisa jawab benar salah, kalau nggak ada argumen orang bisa marah ya. Di dalam tradisi reform kita nggak mentabiskan pendeta perempuan. Bukan meremehkan perempuan ya, cuma kita percaya bahwa gender dan kepemimpinan itu identik. Jadi laki-laki memang ditentukan Tuhan jadi kepala. Nah, cuma jangan tafsirkan ini dengan dengan kalau Walter Brueggemann mengatakan dengan konsep predatory gitu. Pemimpin akan jadi predator bagi yang di bawah. Enggak. Tapi harus konsep emansipatory, bahwa yang jadi pemimpin itu diangkat jadi pemimpin, dipercayakan jadi pemimpin untuk mengangkat yang dia pimpin. Intinya adalah laki-laki jadi pemimpin supaya perempuan diakui posisinya sebagai penolong dan setara dengan laki-laki. Nah, kenapa nggak bisa dua-dua jadi pemimpin? Supaya ada kesatuan. Sama seperti kita bilang tidak 3 Allah, tapi 1 Allah, tapi 3 pribadi. 3 pribadi, 1 Allah. 2 gender, 1 pemimpin, gitu ya, 1 pemimpin. Ini tentu nggak paralel, berarti Allah pemimpin, 3 pribadi dipimpin. Nggak ke situ arahnya. Cuma kita bisa melihat bahwa tujuan Tuhan mengangkat 1 laki-laki, hanya laki-laki jadi kepala, adalah untuk menunjukkan bahwa tujuan jadi kepala adalah untuk melindungi, mengangkat, dan memelihara kesetaraan dengan sang penolong. Itu yang harus jadi tujuan. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah jadi pemimpin di masyarakat, di politik? Saya sih pikir itu nggak akan terlalu bagus ya. Maksudnya nggak terlalu bagus, dia tidak akan bisa jadi pemimpin dan berperan terus seperti itu sebagai perempuan. Tapi ada dan berhasil, ya sudah, memang bisa. Alkitab pun masih bisa memberikan kemungkinan itu, karena Deborah itu kan jadi hakim. Dia jadi seorang pemimpin. Kalau dibilang Deborah jadi pemimpin karena laki-lakinya nggak muncul. Enggak, karena Deborah sudah jadi hakim sebelum ada kasusnya Barak gitu ya. Sebelum Barak dipanggil, Deborah udah memimpin tuh. Jadi kadang-kadang Tuhan memberikan exception. Cuma kan exception tidak bisa dijadikan pola. Hanya karena ada perempuan jadi pemimpin, nggak berarti bahwa konsep kepemimpinan ada di laki-laki harus kita rombak. Enggak. Cuma sekali lagi saya tidak menjadi ketat dengan mengatakan kalau ada gereja angkat pendeta perempuan jadi pemimpin atau ada lembaga angkat direktur pemimpin, salah nggak? Nggak salah, tetap ada kasus-kasus tertentu yang ya bisa terjadi. Jadi jangan mutlakkan yang tidak mutlak, tetapi prinsip yang penting harus kita pahami dulu, kira-kira begitu. Oke, kita ke pertanyaan berikut. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menunjukkan kasih dan perhatian dengan teman-teman yang berbeda jenis kelamin dengan tepat, tanpa motif hubungan khusus, khususnya dalam hal mengajukan pertanyaan atau pembicaraan. Yang saya lakukan selama ini, saya menunjukkan rasa hormat, ramah, dan sopan baik kepada teman perempuan maupun laki-laki. Bagaimana supaya sikap persahabatan, ramah, dan kasih yang kita tunjukkan tidak diartikan sebagai bentuk pendekatan hubungan khusus. Pastinya kita tahu kan bahwa apa yang kita jalankan itu memang benar-benar sebagai teman ya, maksudnya kita nggak langsung nggak bertanggung jawab untuk apa yang orang lain responi terhadap apa yang kita lakukan. Selama yang kita lakukan itu ada di dalam kondisi yang wajar. Kondisi yang wajar berarti ya saudara tidak melakukan sesuatu yang memang disengaja untuk bikin orang tertarik dan tidak melakukan sesuatu yang sengaja dilakukan untuk bikin orang bingung gitu. Tentu ini sesuatu yang kita bisa lihat ada di dalam kondisi wajar. Maksudnya ada prinsip umum lah yang saudara bisa lihat dilakukan. Misalnya ketika bicara, ketika menjalin percakapan dan lain-lain, itu tidak membahas hal-hal yang sifatnya menuju kepada komitmen untuk mendekat dan lebih serius gitu. Ya tentu ketika saudara bicara hanya berkait tentang hal-hal yang berkait dengan hobikah atau kesenangan atau pekerjaan bersama gitu kan, yang bisa dinikmati oleh dia dan oleh orang-orang lain percakapannya, itu tentu tidak akan membuat orang merasa aneh atau merasa ada sesuatu yang sengaja dilakukan untuk mendekat gitu. Jadi selama kita lakukan itu dengan tulus ya, kita tidak bertanggung jawab untuk apa yang orang lain responi gitu ya. Saya pikir begitu ya. Ini ada pertanyaan berikut yang juga agak mirip, saya pikir jawabannya juga sama. Lalu yang berikutnya, selamat siang Pak, berkait dengan topik kali ini, bagaimana seharusnya kita menjalin hubungan dengan lawan jenis? Apakah kriteria kita sudah layak untuk menjalin relasi dengan lawan jenis? Saya asumsikan ini maksudnya relasi untuk pacaran ya. Saudara pacaran karena saudara sudah mempersiapkan diri untuk menikah tentunya. Bukan pacaran hanya untuk mengisi waktu kosong atau kesepian. Jadi memang ada keseriusan untuk menikah. Kesiapan menikah adalah kriteria yang saya pikir harus ada ya. Kalau tidak, kita tidak bisa menjadikan relasi pacaran itu hanya sebagai misalnya ketidakmampuan kita untuk menahan perasaan. Saudara nggak bisa punya perasaan lalu mau turuti tanpa adanya kesiapan bertanggung jawab. Dan juga kita tidak bisa menggunakan relasi
menuju pernikahan, pacaran sebenarnya menuju pernikahan, hanya sebagai sesuatu yang sensasional, itu bukan sesuatu yang baik. Jadi tentu ketika seseorang siap untuk menikah, maka dia akan menjalin relasi berpacaran. Saya punya teman yang tidak suka kerja kantoran atau usaha sendiri. Dia lebih memilih investasi saham, lalu dia menikmati hidupnya, lebih senang ibadah online, Selasa, Rabu, doa puasa, tapi hidup sehemat mungkin. Dia memilih online karena tidak mau menambah biaya kuota karena sudah bayar wifi. Apakah ini masih baik? Kita tidak tahu motivasi orang itu terbentuk karena apa. Cuma kalau dari pertanyaan ini ya tentu motivasi yang dimiliki itu sangat buruk ya. Nggak ada keinginan untuk bertanggung jawab, nggak ada keinginan untuk bekerja. Bekerja kan bukan hanya untuk menghasilkan uang. Bekerja berarti ada sumbangsi yang saya lakukan untuk orang lain. Nah, tetapi kalau yang kita pikirkan hanya untuk keuntungan diri, cari uang untuk diri, bagaimana caranya uang didapat, dan tidak peduli yang saya lakukan sebagai aktivitas yang menghasilkan uang itu dilakukan untuk jadi bahagia bagi orang lain atau enggak, ya itu orang egois. Dan tentu kita tidak bisa hidup di dalam keadaan seperti ini, karena kita yang akan rusak. Kalau saudara tidak mampu mengasihi dan tidak punya tindakan untuk membuktikan kasih itu, saudara akan jadi orang yang miskin rohaninya. Mungkin uang tambah banyak, tetapi rohaninya miskin, jiwanya miskin. Dan orang dengan jiwa miskin adalah orang yang tidak mampu mengasihi loh sebenarnya. Nah itu sebabnya kita ini bercermin kepada Allah Tritunggal yang berelasi di dalam kasih dan perjanjian untuk memberkati ciptaan. Dia berelasi dengan kita untuk menjadi berkat bagi kita kan. Nah itu yang harusnya juga manusia lakukan satu sama lain. Makanya tema kita adalah kita mengenal kasih Allah Tritunggal untuk mampu mengasihi satu sama lain. Sebenarnya ini tema sangat penting ya. Kalau kita nggak ngerti ini ya kita sebenarnya bukan Kristen. Loh, kalau kita cuma mengikuti moral orang atau memahami kasih di dalam level yang sama dengan dunia ini, ya apa gunanya jadi Kristen? Makanya merenungkan kasih Tritunggal itu penting. Nah ini sebabnya kalau mau cari lagi, dengar lagi seminar sangat penting supaya nyambung lagi gitu ya. Kenapa? Apa salahnya sih orang cuma sibuk dengan dirinya, cari uang untuk dirinya dan menikmatinya, nggak melanggar hukum juga? Apa itu salah? Salah bukan karena dia bertindak melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan. Yang jadi salah adalah dia tidak terlatih untuk mengasihi. Mengasihi dengan cara apa? Dengan cara yang kita bisa pelajari dari Tritunggal seperti yang sudah dibahas di seminar. Bagaimana tetap mencintai orang yang sangat dikasihi dan telah didoakan puluhan tahun yang bersangkutan hatinya tetap keras, lebih praktikal juga. Saudara mencintai bukan karena ada respons ya, jadi tetap mencintai ya, tetap mencintai. Kita belajar dari relasi Tritunggal sekali lagi. Jadi poinnya itu bukan saya dapat sesuatu dari dunia lalu saya meresponi dengan kasih kan. Ini argumen dari seminar harusnya sudah sangat jelas ya. Saudara belajar mengenal Tuhan di dalam dirinya, bukan cuma Tuhan dalam menyatakan diri. Jadi Tuhan in himself, Tuhan di dalam dirinya, ad intra atau namanya imanen, Tuhan di dalam dirinya seperti apa. Dan ini yang kita gali di seminar ini. Ketika saudara sudah mengenal Tuhan di dalam aspek itu, saudara akan mengerti keindahan cinta kasih dan itu yang membuat kita mengasihi. Mengasihi tidak selalu merupakan sensasi. Saya mengasihi karena saya mendapat sesuatu, saya menikmati dapat sesuatu, maka saya balik memberi sesuatu. Itu bukan mengasihi. Mengasihi berarti saudara kenal Tuhan, dari situ saudara belajar untuk mengasihi, namanya belajar ya. Nah itu sebabnya konsistensi untuk menjalankan tindakan kasih, itu yang sebenarnya disebut mengasihi. Di poin awal ada disebut bahwa Allah itu kudus, maka Allah harus Tritunggal. Apakah poin yang saya tangkap itu salah? Tidak salah. Ini argumen panjang, saudara bisa akses lagi. Bagaimana cara mengerti pengertian ini? Apa hubungan Allah yang kudus dengan Tritunggal? Waduh, saudara mungkin terlambat datang ya. Tapi kalau mengikuti argumennya, saya bilang tadi di dalam seminar bahwa pengertian kudus, kodesh, kadosh, itu artinya terpisah dari. Nah, apakah benar pengertian ini? Saya kutip pengertian dari James Barr, bahwa kudus itu bukan terpisah dari, tapi terpisah untuk. Nah, jadi saya memisahkan diri dari supaya saya menjadi untuk. Nah, itu yang saya bahas ya. Nah, kalau dikatakan kamu harus hidup kudus, kita cuma pikir hidup kudus itu hidup moral baik. Saya tidak bersalah, saya tidak mencuri. Salah, meskipun itu termasuk. Tetapi kudus itu artinya dipisahkan dari. Dikuduskan untuk, dipisahkan dari. Kuduskanlah ini untuk aku, kata Tuhan. Kuduskanlah kaum Lewi untuk aku. Jadi dipisahkan dari. Dipisahkan dari yang lain, tapi dipisahkan untuk. Nah argumennya panjang, saya jelaskan. Kalau kita cuma mengerti dipisahkan dari, maka kita jatuh ke dalam kesalahan orang Farisi. Orang Farisi mengatakan, saya kudus. Kenapa kamu kudus? Saya dipisahkan dari orang lain. Orang lain cemar, orang lain kafir. Saya tidak. Saya terpisah dari mereka. Tapi kudus itu berarti dipisahkan untuk, didedikasikan untuk.
Jadi saya menguduskan diri berarti saya memberi diri untuk yang lain kan. Itu argumennya ya. Jadi Allah itu kudus, dikatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Tuhan itu kudus artinya apa? Artinya moral blameless. Blameless morally, apakah dia punya moral tidak bercacat? Itu tentu. Tapi pengertian kudus yang paling penting adalah mendedikasikan diri untuk yang lain. Nah kalau Allah cuma satu, dia dedikasikan diri untuk siapa? Nggak bisa. Nah maka Allah harus Tritunggal. Jadi konsep Tritunggal sudah ada dari perjanjian lama. Ketika orang Israel mengenal Allah sebagai Allah yang kudus. Kuduslah kamu. Maksudnya apa kuduslah kamu? Dedikasikan dirimu untuk aku. Itu yang Tuhan mau. Karena aku juga kudus. Allah mendedikasikan diri untuk siapa? Di dalam kekekalan dia tidak mungkin mendedikasikan diri kepada ciptaan. Ciptaan belum ada. Dia mendedikasikan diri pada dirinya. Mana bisa diri dedikasikan diri pada dia? Enggak. Berarti Allah lebih dari satu pribadi. Bapa mendedikasikan diri kepada Anak dan Roh Kudus. Anak mendedikasikan diri kepada Bapa dan Roh Kudus. Roh Kudus mendedikasikan diri kepada Anak dan Bapa. Nah, mungkin apa yang saya bagikan terlalu banyak ini ya, terlalu banyak hal baru yang sangat mungkin melampaui apa yang kita sudah biasa pikirkan. Jadi kalau mau bisa dengar lagi, nanti kita akan upload lagi seminar ini dan harap kalau saudara bisa merasa kurang bisa menangkap, silakan tangkap lagi. Karena ini penjelasan teologis yang sangat penting tetapi tidak gampang untuk kita cerna. Sangat penting tapi tidak gampang. Jadi silakan didengar lagi. Bolehkah kita menggunakan agama untuk mencari uang? Saudara tidak boleh mencari uang dengan menipu. Saudara tidak boleh mencari uang dengan jalan yang tidak sah. Saudara tidak boleh mencari uang dengan cara yang tidak jujur. Nggak peduli mau pakai agama, mau pakai toko, mau pakai bisnis, mau pakai pemerintah, pakai mengajar, pakai apapun. Jika kita terbiasa menipu orang, pakai apapun, kita orang jahat. Tapi kalau kita jujur, maka kita pakai apapun. Saudara bikin toko dan jujur, orang rasa diberkati, belanja di tempat saudara, saudara dapat keuntungan. Oke. Saudara bikin usaha, saudara jujur, saudara memberikan produk yang baik, lalu orang merasa dapat berkat. Orang merasa yang kita kerjakan itu menguntungkan mereka karena mereka dapat kualitas yang baik. Maka mereka beli dari kita dan kita dapat untung. Oke, gereja melayani dengan sangat baik. Lalu orang tergerak mengatakan, saya mau kasih persembahan untuk gereja ini. Itu jujur, silakan. Tapi kalau menipu, misalnya gereja mengatakan, kasih uang ke sini, nanti kamu akan dapat 3 kali lipat. Itu pendusta. Jangan tipu orang untuk dapat uang. Nah itu sebabnya menggunakan apapun untuk cari uang harus dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, dan dengan aturan yang sudah ditetapkan bersama. Gereja yang tidak diakui misalnya, tidak boleh menggunakan organisasinya untuk cari uang. Tapi gereja yang diakui boleh menggunakan organisasinya untuk mendapatkan uang. Bagaimana cara dapat uang? Dengan donasi. Ini ada diatur di dalam undang-undang juga ya. Nah maka ketika gereja melayani, gereja mengerjakan aktivitasnya dengan baik, gereja perlu bikin bangunan, gereja perlu beli tanah, gereja perlu menghidupi hamba-hamba Tuhan, membiayai mereka. Gereja perlu membayar staf yang kerja setiap hari seperti di kantor. Gereja perlu support hamba-hamba Tuhan dan pendeta yang mati-matian kerja juga. Ini harus ada uang. Uang dari mana? Uang diperoleh dengan jujur. Jika orang rasa dapat berkat, orang akan memberi persembahan. Dan gereja menerima persembahan dikelola di dalam organisasi yang bertanggung jawab. Keluarnya berapa, hamba Tuhan digaji berapa, itu harus jelas. Kemudian perpuluhan disimpan, bukan untuk dikantongi oleh orang-orang tertentu. Nah maka gereja itu gereja yang baik. Menjalankan kegiatan agamanya dengan bertanggung jawab, menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu orang dengan rela mengatakan, oh saya mau memberi. Nah itu baik. Tapi kalau tidak, yang hanya manipulasi, menipu, mengatakan, ayo rame-rame datang ke sini, nikmati. Kalau kamu beri uang, nanti kamu akan dapat 10 kali lipat. Itu penipuan. Nah maka bukan kaitan agama atau toko atau bisnis. Jika engkau jujur, maka engkau boleh mendapatkan penghidupan dari kerja jujur yang memberkati orang. Tapi jika engkau menipu, pakai apapun nggak bisa. Mau pakai dagang, mau pakai agama, mau pakai dunia pendidikan, pakai apapun nggak bisa karena ketidakjujuran itu. Itu kira-kira jawaban saya. Baik, kita sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dan kiranya Tuhan memberkati. Ini menjadi satu penutup dari rangkaian tanya jawab yang kita sudah lakukan bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian.